Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidan Farhan. Saya dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi 1 sampai 15. Materi 1 itu software development. Biasanya akan melakukan hal yang sama ketika mendapatkan persoalan sederhana yang membutuhkan solusi komputasi, berpikir sejenak, menghadap komputer, dan kemudian mulai mengetikkan baris demi baris kode. Selanjutnya jenis software market, yaitu yang pertama ada software generik dan software pesanan. Selanjutnya ada jenis software lisensi. Yang pertama itu ada proprietary software. Yang kedua ada open source software. Selanjutnya konsep peranan software. Software dikembangkan karena ada kebutuhan dari pengguna untuk komputerisasi suatu proses konvensional. Software datang untuk memecahkan masalah dan memberi solusi bagi manusia. Selanjutnya ada karakteristik PL, yaitu yang pertama mempunyai daya guna yang tinggi, yang kedua mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai, yang ketiga ada mampu diandalkan, yang keempat ada mudah dirawat atau diperbaiki, yang kelima ada lebih efisien, yang keenam mempunyai antarmuka yang menarik, yang terakhir mempunyai siklus hidup yang cukup lama. Selanjutnya materi kedua, software engineering. Software engineering adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Selanjutnya ada perkembangan software. Generasi awal itu ada batch orientation dan custom software. Generasi kedua ada multi-user real-time database dan produk software. Generasi ketiga itu ada distribute system dan low-cost hardware. Perbedaan RTL dengan rekayasa sistem. Rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer termasuk hardware, rekayasa PL, dan proses. RPL adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan PL, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Proses RPL, technical process, digambarkan sebagai metode yang akan diterapkan dalam tahap tertentu dari SDLC, yaitu analisis method, design method, programming method, testing method. Selanjutnya materi 3, itu software requirement process elicitation. Proses aktor merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan requirements beserta perannya. Requirement search, untuk mendapatkan requirement dapat dari berbagai sumber tergantung dari jenis software yaitu yang pertama goals, yang kedua domain knowledge, yang ketiga stakeholder, yang keempat ada business rules, yang kelima ada operational environment, yang keenam ada organizational environment. Selanjutnya elicitation technique merupakan tahapan yang sangat sulit dari software engineer, harus dapat memahami bahwa pengguna mungkin akan kesulitan menjelaskan kebutuhan mereka. Itu ada pertama ada interview atau wawancara, kedua membuat skenario, ketiga membuat prototype, yang keempat ada melalui rapat, yang kelima ada observasi, yang keenam ada membuat user story. Selanjutnya materi 4, itu software requirement fundamental. Fase analisis. Selama fase analisis menentukan persyaratan untuk sistem baru. Apa itu requirements? Requirements atau persyaratan dapat disebut juga kebutuhan. Adalah untuk pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik seperti apa yang perlu dimiliki oleh software untuk menyelesaikan permasalahan. Jenis requirements. Yang pertama itu software requirements.
fungsional dan non fungsional. Yang kedua ada user requirements. Yang ketiga ada system requirements. Selanjutnya materi 5. Ini materi 5 ada model-model pengembangan PL. Yang pertama ada model waterfall, yang kedua ada model prototyping, yang ketiga ada model evolutionary, yang keempat ada model spiral, yang kelima ada rules based development. Itu yang pertama model waterfall. Itu requirements analysis and definition, pembentukan kebutuhan. Yang kedua ada system and software design. Itu mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak. Selanjutnya implementation and unit testing. Itu penulis program. Terus integration and system testing. Itu memeriksa program mencari kesalahan. Yang terakhir operation and maintenance. Itu pemeliharaan sistem, menambahkan fungsi. Model prototyping. Model prototyping ini sering terjadi customer menjabarkan objektif umum mengenai software yang diminta, tetapi tidak bisa mendefinisikan input, proses, output yang diminta secara detail. Di sisi lain, developer menjadi tidak yakin terhadap efisiensi algoritma, kemampuan adaptasi terhadap sistem operasi, atau bentuk interaksi mesin dengan orang. Untuk mengatasi situasi tersebut, bisa digunakan pendekatan prototype paradigma. Rules based, selanjutnya rules based, itu restrukturisasi atau menulis ulang sebagian untuk keseluruhan dari sistem yang telah ada tanpa merubah fungsionalitasnya. Selanjutnya materi 6. Desain. Apa itu desain? Desain merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Dalam dunia software engineering akan menggunakan model-model standar untuk proses desain. Software design itu perancangan perangkat lunak merupakan proses yang berulang untuk mengartikan requirement menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak atau pressman. Selanjutnya desain konsep. Desain konsep ini menjadi 9 bagian. Yang pertama itu abstraction, yang kedua refinement, yang ketiga modularity, yang keempat software arsitektur, yang kelima ada control hierarchy, yang keenam ada structural partitioning, yang ketujuh data struktur, yang kedelapan software prosedur, yang kesembilan ada information hiding. Selanjutnya materi 7, yaitu struktur dan arsitektur perangkat lunak. Struktur perangkat lunak berkaitan dengan susunan yang terdapat di dalam perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak, gambaran yang menunjukkan properti spesifik dari sistem perangkat lunak atau kaitannya dengan interaksi perangkat lunak dan perangkat keras. Desain arsitektur. Tujuan dari desain arsitektur adalah untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat keras sistem. Selanjutnya jenis arsitektur, common use. Yang pertama terpusat, yang kedua tersebar, yang ketiga client server arsitektur. Terus advance. Yang pertama itu virtualization, yang kedua cloud computing. Selanjutnya ada desain antarmuka. Desain antarmuka adalah proses mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal atau misalnya pelanggan, pemasok, dan sistem lain. Selanjutnya materi 9, yaitu software design strategis. Dibagi menjadi 4, yaitu function oriented, object oriented, terus data structure design, component based design. Selanjutnya function oriented strategi bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi ini. Selanjutnya ada function oriented model.
Itu data flow diagram, struktur chart atau decomposition, dan pseudocode. Selanjutnya object oriented, didasarkan pada informasi yang disembunyikan. Sistem dilihat sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi, terus memungkinkan objek diimplementasikan dalam proses yang konkuren. Selanjutnya ada data struktur design, memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan ER diagram, sedangkan untuk pendekatan object oriented menggunakan diagram kelas untuk memodelkan objek. Selanjutnya materi 10, implementation, itu construction basic concept, dibagi menjadi 5, yaitu minimizing complexity, yang kedua anticipating change, yang ketiga construction for verification, yang keempat reuse, yang kelima standards in reconstruction. Minimizing complexity ini yaitu konstruksi perangkat lunak meminimalisir kompleksitas jauh lebih diutamakan daripada membuat kode yang pintar namun tidak mudah dipahami. Anticipating change itu dalam melakukan konstruksi perangkat lunak, antisipasi terhadap perubahan dilakukan oleh software engineer dengan membuat software yang extensible. Selanjutnya construction for verification, yaitu membangun perangkat lunak yang memberikan kemudahan untuk software engineer dan tester untuk mendeteksi kesalahan. Selanjutnya reuse, itu reuse berkaitan erat dengan penggunaan kembali. Dalam konstruksi terdapat dua aspek yang terkait erat dengan konsep reuse. Yang pertama konstruksi untuk digunakan kembali, yang kedua konstruksi dengan menggunakan kembali. Selanjutnya ada standard in construction, yaitu menerapkan standar pengembangan eksternal atau internal selama konstruksi membantu mencapai proyek tujuan untuk efisiensi, kualitas, dan biaya. Selanjutnya ada construction testing, yaitu testing pada tahap konstruksi dilakukan oleh software engineer yang menulis kode. Yang sering dilakukan adalah unit testing dan integration testing. Selanjutnya ada materi 11, yaitu maintenance. Maintenance adalah pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance adalah aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan. Selanjutnya ada kategori dari software maintenance. Ada 4, yaitu corrective maintenance, adaptive maintenance, preventive maintenance, dan preventive maintenance. Selanjutnya maintenance process, yaitu software maintenance activities standard model. Yang pertama proses implementation, yang kedua problem and modification analysis, yang ketiga modification implementation, yang keempat maintenance review, yang kelima ada migration, yang keenam ada software retirement. Selanjutnya ada other maintenance model. Yang pertama quick fix, yang kedua spiral, yang ketiga Osborne, yang keempat iterative enhancement, yang kelima ada reuse oriented. Selanjutnya ada teknik for maintenance and software maintenance tools. Yang pertama ada program comprehension, yang kedua ada reverse engineering, yang ketiga ada re-engineering, yang keempat ada migration, yang kelima ada retirement. Selanjutnya materi 12. Transaksi adalah eksekusi program user oleh DBMS, baik mengakses maupun memodifikasi data. Sifat transaksi ini, sebuah transaksi harus memenuhi properti ACID untuk menjaga data pada kondisi konkuren dan terjadi kesalahan sistem. Dan hal ini dilakukan oleh DBMS. Yang pertama atomicity, yang kedua consistency, yang ketiga isolation, yang keempat durability. Transaksi gagal atau tidak selesai, ada tiga alasan yang dapat menyebabkan sebuah transaksi itu tidak selesai. Yang pertama ada dibatalkan atau diberhentikan karena ada anomali atau masalah ketika proses eksekusi. Yang kedua ada terjadi crash pada sistem ketika sedang mengeksekusi satu transaksi atau lebih. Yang ketiga ada sebuah transaksi mengalami situasi yang tidak terduga. Selanjutnya materi 13, yaitu software quality. Pertama software quality fundamental, yang kedua software quality management process, yang ketiga ada software quality metrics.
Terutama software quality fundamental itu ada software quality aspect. Quality aspect ini dibagi menjadi 3, itu functional quality, structural quality, dan process quality. Software Quality Management atau SQM adalah kumpulan dari semua proses yang memastikan bahwa produk perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunak yang sesuai tujuan organisasi dan menjadi kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya ada Software Quality Metrics. Itu ada Capability Maturity Model Integration atau CMMI. CMMI adalah kerangka kerja atau framework yang bisa digunakan untuk mengembangkan proses di dalam perusahaan. Selanjutnya ada materi 14, itu Software Configuration Management atau SCM. Itu seperangkat disiplin atau studi dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. Selanjutnya ada SCM Activities, Software Configuration Management atau SCM Activities. Configuration Item Identification itu pertama. Yang kedua ada Promotion Management, yang ketiga ada Release Management, yang keempat ada Branch Management, yang kelima ada Variant Management, yang keenam ada Change Management. Selanjutnya ada terminologi on SCM, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Configuration Item, Baseline, SCM Directories, version dan terus revision dan release. Selanjutnya materi 15 itu Software Configuration Process. SCM terus dibagi menjadi 3, yaitu software untuk version control atau JIT dan SVN. Yang kedua Puppet, yang ketiga SAFe. Software Configuration Management Planning itu perencanaan manajemen konfigurasi perangkat lunak dimulai selama fase awal project. Terus perencanaan manajemen konfigurasi perangkat lunak dimulai selama fase awal proyek. Hasil dari tahap perencanaan SCM adalah rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak atau SCMP yang mungkin diperpanjang atau direvisi selama sisa proyek. Selanjutnya ada The Software Configuration Management Plan, yaitu mendefinisikan jenis dokumen yang akan dikelola dan skema penamaan dokumen, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas prosedur CM dan pembuatan baseline. Yang ketiga mendefinisikan kebijakan untuk kontrol perubahan dan manajemen versi. Yang terakhir menjelaskan alat yang harus digunakan untuk membantu proses CM dan batasan apapun dalam penggunaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.